Pagi hari ini secara khusus kita akan berbicara mengenai visa on arrival, dan juga yang berkaitan dengan KITAS. Kenapa ini kita bicarakan? Karena banyak sekali keluhan mengenai ini. Dan saya harapkan ini betul-betul nanti setelah rapat ini terjadi perubahan yang total terhadap imigrasi kita. Belum berubah sama sekali. Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat KITAS izin tinggal. Auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus dirubah. Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu juga malu juga. Mestinya, kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS, kalau kita ya, mereka melihat itu, kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih? Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satunya, yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Ini yang gini-gini nih bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, merubah ini Pak. Udah, ganti itu. Pak, kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya ganti. Nah, akan berubah. Kalau enggak akan berubah kita. Saya rasa itu sebagai pembuka dari saya. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly untuk bertindak tegas mengenai layanan imigrasi, terkait dengan visa on arrival (VOA) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Jokowi mendengar laporan dari investor dan turis terkait dengan sulitnya mendapatkan izin tinggal (KITAS). Bahkan, menurut Presiden, pemberian visa atau KITAS kepada para investor harus dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden bahkan memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus. Auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol, tegas Jokowi dalam rapat bersama Kemenkumham, Jumat tanggal 9 September tahun 2022. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Dalam rapat ini, Jokowi pun meminta Yasona tegas dalam menangani masalah visa dan KITAS tersebut. Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak.
Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu. Ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau enggak akan berubah, tegas Jokowi. Menurut Jokowi, dirinya ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Presiden berpandangan visa maupun kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.